dalam kasus akupunktur pada carpal tunnel syndrome, ya, kita lakukan penusukan. Ya. Sebelumnya kita seal dulu. Gejala carpal tunnel syndrome hampir sama dengan sindrom cervical. Ini pasien mengalami carpal tunnel syndrome tangan kiri kanan. Ya. Ini kita sudah melakukan terapi, pasien sudah mengalami perbaikan. Gimana rasanya selama terapi? Ya, ada perkembangan perbaikan, agak sembuh. Yang dirasakan apa Pak? Jari-jarinya? Jari-jarinya semutan sama kebas gitu ya. Lama-lama nggak terasa jari-jari. Kebasnya jari-jari sama lengan? Nggak, jari-jari. Oke, ya. Gejalanya hampir sama dengan sindrom cervical. Jadi kita harus lihat dulu pasien, ya. Kemudian kebetulan pasien kemarin membawa foto hasil hasil dari rumah sakit Dr. Stomo. Nah, ini dinyatakan pasien mengalami carpal tunnel syndrome. Oke. Ya. Hampir sama. Oke. Setelah kita melakukan penjaruman, pasien kita beri rangsangan arus listrik, ya. Oke. Pelan-pelan. Terus kita beri rangsangan arus listrik, ya. Oke, dengan harapan bisa membuka posisi puas area pergelangan yang tertekan atau terhimpit. Oke, ini posisinya, ya. Setelah kita lakukan penjaruman, kita beri rangsangan kejut ke posisi yang kita dekatkan, ya. Oke, ya. Nah, lagi dengan Supri akupunktur terapis, ya, dengan kasus carpal tunnel syndrome CTS. Oke. Oke. Gejala carpal tunnel syndrome, pasien mengalami sakit, ya, kebas, kesemutan, tebal, pati rasa pada area telapak tangan sesuai dengan gambar. Oke. Ya. Ini yang dirasakan apa, Pak? Yang dirasakan kesemutan dari jari semua 5 itu bersama kebas. Ya, ya. Lama-lama mati rasa. Ya. Sesuai dengan komunikasi anamnesis dengan pasien, ditunjang dengan foto hasil dari kedokteran IMG, sesuai dengan hasil IMG, ya, jelas mengarah pada carpal tunnel syndrome, ya, karena kesemutannya hanya sebatas pada area pergelangan tangan. Oke. Kalau kesemutannya mulai dari sini bawah, bisa jadi karena sindrom pada area cervical, sindrom cervical. Jadi ada penyempitan pada saraf cervical. Kali ini jelas pasien mengalami carpal tunnel syndrome, ya. Jadi pasien mengalami kesemutan tebal, pati rasa pada area telapak tangan, ya. Oke.
Ini posisinya, ya. Oke, ya. Ini posisinya, ya. Oke, sekali lagi, sindrom CTS atau sindrom dikenal juga sindrom lorong karpal, carpal tunnel syndrome, merupakan kondisi yang membuat seorang penderita mengalami sensasi kesemutan, ya, sensasi kesemutan, ya. Oke, mati rasa, nyeri dan lemah pada area telapak tangan, mengalami lemah di telapak tangan, mengalami sensasi kesemutan, tebal, mati rasa, bahkan timbul merasakan kelemahan. Jika dibiarkan maka cenderung pasien kan mengalami atrofi otot, ototnya ininya kempos. Oke, ya. Oke. Sindrom carpal tunnel syndrome, ya, carpal tunnel syndrome, ya, terjadi, ya, saat lorong karpal, oke, menjadi sempit akibat jaringan yang mengelilinginya, ini jaringan mengelilinginya, oke, membengkak sehingga menekan saraf median, ini, ya, muka mengarah saraf median ini, ya, ya, dia tertekan. Karena tertekan atau kejepit maka sepanjang saraf, ya, akan mengalami terasa kesemutan, sakit seperti terbakar atau mati rasa pada area jari-jari telapak tangan, ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, pasien, ya, bisa foto, ya, ya, bisa periksa ke dokter atau minta hasil ke dokter, sehingga biar kita seorang terapis menentukannya posisinya pas. Jadi saat menusuk posisinya pas. Oke, ya. Lagi sindrom carpal tunnel syndrome, ya, sindrom lorong karpal, ya, membuat seorang penderita mengalami sensasi kesemutan pada area telapak tangan, jari-jari, ya. Kita lakukan terapi akupunktur, ya. Sekali lagi terapi akupunktur, ya, tidak sakit, ya, ya, karena jarumnya walaupun panjang, jarumnya posisinya tipis, ya, posisinya tipis, ya. Jika terapi lain, ya, kurang mengena, ya, ini pasien sudah terapi di mana, Pak? Pasien sudah terapi di rumah sakit, ya, fisioterapi, tapi pasien masih mengalami rasa sensasi kebakar, kesemutan, tebel, mati rasa pada area telapak tangan, ya. Oke, karena terapi kurang, fisioterapi masih kurang, pasien mencoba terapi akupunktur, ya. Alhamdulillah selama proses terapi pasien mengalami perbaikan, ya, mengalami perbaikan, Pak. Sebelumnya gimana, Pak? Sakit? Sebelumnya itu sering kebas atau kesemutan terus mati rasa. Ya. Sekarang sudah mulai kalau pegang HP lama 1 jam itu nggak apa-apa, nggak jatuh. Biasanya 5 menit pegang HP itu sudah jatuh sendiri HP-nya, nggak terasa. Ya. Jadi, biasanya pasien megang HP, pasien tidak ada kekuatan, timbul kesemutan, tidak ada kekuatan, di posisi HP jatuh, ya. Kenapa? Karena posisinya saraf itu tertekan, terjepit, ya, sehingga mempengaruhi persarapan pada arah jari-jari. Jadi jari-jarinya juga mengalami kelemahan, ya. Oke, ini posisinya. Sekali lagi, terapi akupunktur, ya, sangat efektif untuk CTS, carpal tunnel syndrome, ya. Dan akupunktur tidak sakit, ya, tidak sakit. Ini pasien kita lakukan penusukan, ya, kita dekatkan. Ini posisi mendekat, ya. Oke, lihat posisinya, ya. Oke, ya, posisi pasien tangan kanan kiri juga mengalami sakit. Ini posisinya sebelah kanan, oke. Cuma proses perbaikannya antara tangan kanan dan kiri tidak sama. Tangan kanan gimana, Pak? Tangan yang cepat sembuh tangan kiri. Oke. Yang ini sudah cepat sembuh. Ya. Oke.
Oke. Yang kanan? Yang kanan ya ada perkembangan sembuh sih, cuma lebih cepat dari yang kiri. Oke. Ya. Oke. Jadi pasien untuk tangan yang sebelah kiri, pasien sudah mengalami perbaikan yang sangat cepat dibanding tangan kanan. Tangan kanan masih ada perbaikan, tapi perbaikannya kurang begitu cepat dibanding tangan kiri. Oke. Sekali lagi dengan Supri akupunktur terapis dengan kasus carpal tunnel syndrome atau sindrom carpal CTS. Ya. Ini harus ya, selama di terapi pasien juga harus diberi sinar ya, lupa ini diberi sinar hangat ya. Oke. Ya. Oke. Panasi kurang lebih 20 menit proses terapi ya. Oke. Oke, kita berikan panas ya, sinar ya. Oke. Mudah-mudahan panas ini bisa melemaskan ya. Jika posisi habis dipanasi dia lemas ya, kemudian dirangsang dengan alat ya. Oke. Sindrom carpal ya, pasien bisa juga bermacam-macam ya penyebabnya. Bisa jadi pasien ya kerja dengan posisi di laptop ya, posisi teguk ya, atau posisi bersepeda yang mana posisi badan terlalu menekan ke arah pergelangan ya, tumpuannya. Sakit Pak? Ditusuk? Enggak, sakit. Oke. Oke. Ini? Oke, sakit? Oke, selama proses terapi ya, terapi akupunktur ya, tidak sakit ya. Sekali lagi posisi jarumnya sangat tipis sekali ya. Oke. Ya, posisi jarumnya sangat tipis sekali, lentur ya, tidak sakit ya. Ini posisi jarumnya tidak lentur walaupun dia panjang ya, tapi dia tipis. Berbeda dengan jarum suntik ya. Kalau jarum suntik itu posisi jarumnya tebal, ini jarumnya tipis sehingga walaupun masuk ya tidak sampai pasien mengalami kesakitan. Oke. Lagi dengan Supri akupunktur terapis dengan kasus carpal tunnel syndrome. Kasus sindrom lorong karpal atau carpal tunnel syndrome ya. Oke, keluhannya hampir sama dengan saraf kecepit pada area tulang leher, cervical. Di posisi jalur arah persarapan. Kita lihat ada persarapan. Oke, ya bersama di sini. Ya, ini posisinya sindrom karpal ya, dekatan ini ya. Kalau sindrom lorong karpal, nyeri, kesemutan, tebal, pati rasa hanya sebatas telapak tangan. Jika sindrom cervical, ya, saraf kejepit pada tulang leher atau HNP, ya, cirinya nyeri, kesemutan, tebal ya, mulai leher sampai menjalar ke arah bahu. Andai kata bahwa ini nggak ada permasalahan, cuma kesemutan pada area jari-jari,
maka sudah dipastikan bahwa pasien mengalami gangguan sindrom lorong karpal. Oke. Ya. Posisinya ya. Nah, ini posisinya normal, nerve ya. Oke. Oke. Ya. Selama kita terapi ya. Oke, posisinya ya. Di pasien kiri kanan. Oke. Ya. Lagi ya, untuk memastikan sindrom lorong karpal ya, area pergelangan tangan, pergelangan tangan sama leher pasien bisa dilakukan dengan foto, CT scan, MRI, atau dilihat dari gejalanya. Ini ya, ini gejalanya cuma sekitar area lokal. Oke, ditunjang dengan hasil lab. Oke. Ya. Ya. Lagi, kalau pasien tidak ada kencing manis, sudah jelas mengarah ke arah sindrom lorong karpal. Oke. Ya, ini. Oke. Ya, ini posisi jalur persarapan sindrom lorong karpal. Oke. Ini posisinya normal ya, ini posisi normal ya, posisinya saraf terjepit ligamen. Oke, ini posisinya.